Panjang umur Pak Jokowi. Alhamdulillah, inilah bantuan dari beliau. Kami rakyat kecil sangat gembira sekali. Hai Bapak Jokowi, kami datang dari Qatar Pak. Ini yang kedua kali. Pertama kami tahun 2017. Saat ini kami ingin jika Bapak berkenan ada waktu keluar, kami ingin hanya pengen support. Karena ada yang bilang orang-orang nggak berani datang ke sini. Tapi kami dari Qatar, kami datang. Kami nggak takut, kami percaya Pak Jokowi sehat. Fiti-fiti orang lain yang menghina Bapak, yang menghujat Bapak, berpakaian yang tidak senonoh. Saya sakit banget Pak. Di hari ini Bapak ulang tahun, sehat Pak, sehat, semangat. Sedih saya Pak ketika bener, ini bukan dibuat-buat ya. Jangan ada yang bilang dibayar berapa. Memang nyata dari ketulusan hati saya pribadi. Untuk para pendukungnya Bapak Joko Widodo yang masih memiliki ketulusan hati, mari bersama-sama kita doakan Bapak Joko Widodo segera lekas sembuh dari penyakit beliau. Semoga beliau bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Rismon CS, mereka lagi bahagia dan menertawakan sakit yang diderita Pak Jokowi. Untuk Bapak Presiden Joko Widodo, selamat ulang tahun yang ke-64. Ada yang aneh saat ini dengan Pak Jokowi. Coba perhatikan ya guys ya. Ada yang berubah dari wajahnya. Ini di acara yang baru kemarin hari ulang tahunnya yang ke-64 dirayakan secara sederhana di kediaman. Jokowi itu sakit atau kena azab? Kalau orang yang punya akal sehat dan empati, pasti bilangnya Pak Jokowi itu sakit. Stephen Johnson Syndrome itu adalah penyakit kulit langka atau yang menyebabkan autoimun pada Pak Jokowi. Agar mungkin perlu Pak Jokowi introspeksi diri atau koreksi diri, apakah selama ini telah melakukan kesalahan atau terlihat guyup atau siapa yang berdoa di depan dan sebagainya, tapi semua orang nampaknya gagal fokus, terutama para wartawan, terhadap wajah Pak Jokowi yang terlihat memang tidak baik-baik saja. Dan kimia tuh ini psikosomatik, artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa bisa disebut gangguan udah ya, gangguan kejiwaan tidak satu minum katanya pulang dari Vatikan ya. Ini si Babe nih, babenya syukurin Pak Jokowi sakit, kena azab itu sesuai dengan yang pernah diucapkan. Kalau saya berbuat curang, biar Allah mengazab saya. Sekarang kena sakit kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Saya Cak Sugiono ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Semoga Bapak diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf teman-teman ya, Cak Sugiono telat mengucapkan karena di hari Sabtu kemarin pas ulang tahunnya Bapak Jokowi, saya berada di Bali menghadiri acara nikahan saudara teman-teman ya. Mohon maaf ya. Dan di sini kita akan melihat masih terkait ulang tahun Bapak Jokowi seperti apa. Yuk kita tonton bersama-sama. Panjang umur Pak Jokowi. Alhamdulillah, inilah bantuan dari beliau. Kami rakyat kecil sangat gembira sekali. Terima kasih Pak Jokowi, dari rakyat untuk rakyat. Dan di sini Pak Jokowi saat ulang tahun memberikan sumbangan kepada tukang becak luar biasa ya untuk Bapak Jokowi. Di
sini meriah sekali teman-teman ya, di rumah Bapak Jokowi saat ulang tahunnya Bapak Jokowi yang ke-64. Di sini banyak puluhan penari Bali ya, bisa terlihat di sini teman-teman. Kami tuh, hai Bapak Jokowi, kami datang dari Qatar Pak, ini yang kedua kali. Pertama kami tahun 2017. Saat ini kami ingin, jika Bapak berkenan ada waktu keluar, kami ingin hanya support aja. Jauh-jauh dari Qatar ingin mengucapkan happy birthday kepada Bapak Jokowi. Dari Qatar, cepat sembuh Pak. Love Pak Jokowi. Dan ibu ini datang di rumah Bapak Jokowi yang kedua kalinya teman-teman. Coba kita lanjut ke videonya ya. Aja Pak, kami jauh-jauh dari Qatar. Tapi kalau Bapak kurang sehat, nggak apa-apa. Kami di sini juga sudah happy, senang. Kemarin kami pulang kampung loh Pak, ke Sumatera. Kami melihat proyek Bapak di sawah-sawah. Karena itu kami semakin senang ke sini Pak. Ke tempat Bapak ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berjasa untuk keluarga kami di kampung yang sudah membangun fasilitas air di sana, jalan-jalan yang bagus. Ya Pak, cepat sembuh ya Pak. Oke Bu, terima kasih. 2, 3, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Ibu, dari mana ini Ibu? Kita dari Qatar, Middle East Pak. Datang ke sini mau apa ini Bu? Karena kita dari awal kita sangat senang dengan Pak Jokowi. Cuma sekedar support dan ngucapin terima kasih karena Bapak Jokowi sudah sangat berjasa ya untuk kita. Apalagi belakangan ini kita sangat pengen ke sini. Kita pengen support walau hanya di halaman saja. Tadi juga sempat menyampaikan di depan CCTV Bu, kenapa Bu? Iya, kita terharu apalagi kemarin kita lihat Bapak Jokowi di TV ya. Aduh, rasanya pengen terbang langsung ke sini. Hanya pengen support karena ada yang bilang orang-orang nggak berani datang ke sini, tapi kami dari Qatar kami datang, kami nggak takut, kami percaya Pak Jokowi sehat, nggak akan menular, tidak ada penyakit yang aneh-aneh. Kami percaya, kami support, kami percaya Pak Jokowi rakyat kecil, kami yang tidak ada di Indonesia, tinggal di luar negeri, tapi kami lihat kemajuan yang besar. Oke. Nama Ibu? Saya namanya Ida Siahaan. Ibu Ida Siahaan dari Qatar. Dari Qatar. Oke, Bapak? Saya dari Qatar. Simarmata. Adik? Kigan Simarmata. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Ini ada souvenir dari Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Iya. Ibu. Saya kemarin tulis di message-nya Pak Jokowi, messengernya, tapi mungkin memang nggak diperiksa ya. Sebenarnya kita juga pengen beli oleh-oleh, tapi takut nggak bisa diterima, jadi maaf ya Pak, nggak bawa apa-apa, malah dapat souvenir. Thank you so much, terima kasih. Mau lihat teh. Udah kasih doanya, terima kasih Ibu. Terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Hati-hati Bu. Dan kebetulan di hari ini Bapak Jokowi tidak ada ya. Kemungkinan Bapak Jokowi lagi istirahat teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dan saya hadir jauh-jauh dari Qatar loh, untuk mendukung. Hanya punya satu misi, mendukung Bapak Jokowi kita tercinta. Karena beliau sudah sangat berjasa guys. Bahkan kami yang tinggal di luar negeri, di Qatar, kami sungguh-sungguh merasakan perjuangan beliau. Derajat kami dinaikkan guys. Karena itu, meski jauh, kami senang hati bertemu. Walaupun tidak bisa ketemu Bapak, tapi kami bahagia sudah ada di sini. Semoga Bapak sehat, panjang umur, sudah Ibu Irian, dan semua keluarga selalu. We need you guys, we need you Bapak Jokowi. Oke, cap-cap.
guys, mantap ya. Saya sakit banget Pak, apalagi ketika melihat Viti orang lain yang menghina Bapak, yang menghujat Bapak, berpakaian yang tidak senonoh. Saya sakit banget Pak. Di hari ini Bapak ulang tahun, sehat Pak, sehat, semangat ya Pak. Sampai saya nggak bisa berjumpa Pak. Ingat jam berapa itu, jam 12:30 ya, ingat Pak Jokowi ulang tahun, saya langsung bikin Viti. Semoga Bapak lihat Viti saya, Viti teman-teman saya semuanya yang udah pada bikin Viti, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak. Sehat ya Pak ya. Bang Etek, welcome. Sedih saya Pak ketika bener, ini bukan dibuat-buat ya, jangan ada yang bilang dibayar berapa. Memang nyata dari ketulusan hati saya pribadi sendiri ketika melihat ejekan, hinaan, cacian, makian dari orang-orang yang tidak suka. Teman-teman pendukungnya Bapak Joko Widodo, kemarin di acara ulang tahun kita telah menyaksikan, melihat bagaimana keadaan Bapak Joko Widodo. Untuk para pendukungnya Bapak Joko Widodo yang masih memiliki ketulusan hati, mari bersama-sama kita doakan Bapak Joko Widodo segera lekas sembuh dari penyakit beliau. Semoga beliau bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Semoga beliau juga dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang ingin memudaratkannya. Amin. Dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin menyakiti beliau. Mari kita doakan bareng-bareng sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan bagi Anda yang beragama Muslim, kirimkanlah Al-Fatihah khusus untuk Bapak Joko Widodo. Beliau sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Sebaiknya kita saat ini berikan doa dan semangat pula untuk Bapak Joko Widodo. Ya. Al-Fatihah untuk Bapak Joko Widodo. Rismon CS. Mereka lagi bahagia dan menertawakan sakit yang diderita Pak Jokowi. Kelompok mereka bilang Pak Jokowi kena azab. Tapi kita semua berdoa ya, berdoa buat kesembuhannya Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi cepat sembuh. Amin. Jika penyakit itu adalah kiriman, maka penyakit itu kembalilah kepada pengirimnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selamat pagi untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Selamat ulang tahun yang ke-64. Tuhan memberkati, tetap aman, tentram, bahagia. Kami cinta kamu. Kata pembenci, orang yang datang ke rumah Pak Jokowi itu dibayar. Kemarin serombongan besar orang dari Bali, coba tanyain loh. Guys, ada yang aneh saat ini dengan Pak Jokowi. Coba perhatikan ya guys ya. Ada yang berubah dari wajahnya. Ini di acara yang baru kemarin hari ulang tahunnya yang ke-64 dirayakan secara sederhana di kediamannya. Tapi ada yang berubah dari wajah Pak Jokowi. Sekarang terlihat pucat, putih, kehitam-hitaman. Menurut kalian ini jenis penyakit apa ya guys ya? Kalau menurut informasi, ini Pak Jokowi terkena penyakit sindrom yang tidak biasa. Tetapi kalau dari Pak Jokowi sendiri mengatakan kalau ini penyakit kulit biasa kok, hanya alergi karena habis pulang dari Vatikan. Tapi kok ada yang aneh kayak gitu. Kalau penyakit kulit seperti panu, pudis, kurap itu kan gampang sembuhnya dan ya tidak terlalu seperti itu ya guys ya. Ya pokoknya di hari ulang tahun Pak Jokowi yang ke-64, semoga Pak Jokowi itu tadi ya, kalau berpenyakitan seperti itu semoga lekas sembuh dan cepat ketemu obatnya. Ya menurut kalian sakit apa itu ya guys ya? Jokowi itu sakit atau kena azab? Kalau orang yang punya akal sehat dan empati, pasti bilangnya Pak Jokowi itu sakit dan berdoa agar Pak Jokowi cepat sembuh.
Tapi kalau orang-orang yang punya double standar alias standar ganda, mereka tuh pasti bilang Jokowi kena azab. Kenapa bisa begitu? Karena kaum-kaum double standar itu alias standar ganda, kalau ngelihat orang yang mereka benci itu sakit, itu tandanya kena azab. Tapi kalau junjungan mereka yang sakit, itu tandanya lagi diuji sama Allah. Kalau menurut lo gimana? Coba kita ngobrol di kolom komentar. Oke? Jokowi dikabarkan idap penyakit kulit. Ajudan pun sebut Jokowi alami alergi hingga peradangan pada kulit. Berikutlah kondisi terbaru Jokowi. Penampakan wajah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi memang tengah menjadi sorotan usai dirinya merayakan ulang tahunnya yang ke-64 tahun bersama para warga dan relawannya. Terungkap rupanya Jokowi alami peradangan pada kulit seusai dirinya alami alergi kulit setelah pulang dari Vatikan. Meski demikian, kesehatan Jokowi di luar penyakit kulit yang diderita, rupanya keadaannya saat ini masih sangat sehat, sebagaimana yang diungkap oleh Ajudan Jokowi. Dalam pernyataannya, Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengungkap bahwa memang saat ini Jokowi mengalami perubahan secara visual di bagian fisik terutama wajah. Namun ia pun memastikan bahwa saat ini Jokowi pun masih dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan kesehatan secara serius. Wah, kita doakan ya guys, semoga Bapak Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 dari Republik Indonesia ini diberikan kesehatan kembali dan semoga segera sembuh penyakit kulitnya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys atas kabar ini? Yuk isi di kolom komentar ya. Untuk Bapak nomor 1, tolong perhatikan jantung Bapak, karena nggak tahu, saya melihat ada benda kecil gitu tajam itu ada di dalam situ gitu. Itu tergambar di sebelah dada sebelah kiri lah gitu. Di sini lah kurang lebih, di sini ya. Itu ada apa ya, kayak serpihan kecil benda tajam gitu loh. Ya, semoga aja ini hanya penyakit medis, bukan non medis, memang bukan kiriman orang gitu ya Bapak ya. Karena saya lihat tuh banyak yang berusaha untuk menurunkan Bapak sebelum masa berakhir gitu ya. Kaum peternak panci pasti lagi kegirangan sekarang ngelihat Jokowi sakit. Mereka itu kaum double standar alias standar ganda, yang kalau ngelihat orang yang mereka benci itu sakit, itu tandanya kena azab. Tapi kalau junjungan mereka yang sakit, itu tandanya lagi diuji sama Allah. Buat kalian peternak panci barisan sakit hati, gue perintahkan kalian untuk muncul di kolom komentar sekarang juga. Dan buat kalian yang masih punya akal sehat dan empati, mari kita doakan Pak Jokowi agar cepat sembuh. Repost dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke? Salam Pancasila. Saya peci merah Sang Pancasila. Secara pribadi, maafkan saya Pak Jokowi. Peci merah minta maaf ke Pak Jokowi guys ya. Coba kita dengarkan seperti apa perminta maafnya peci merah ini teman-teman ya. pribadi saya minta maaf kepada Bapak mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi. Maafkan saya ya Pak, kalau saya selama ini sudah kurang ajar atau sudah dianggap menyakiti hati. Kenapa saya harus minta maaf? Karena saat ini Pak Jokowi sedang menderita penyakit kulit yang langka. Ya, kalau kata-kata medisnya adalah Stephen Johnson Syndrome. Itu adalah penyakit kulit langka atau yang menyebabkan autoimun. Ruam-ruam atau bintik-bintik hitam lalu melepuh, lalu mengelupas, dan ini katanya sangat menyakitkan alias perih ya. Terus penyakit ini juga bisa menyerang selaput lendir
yaitu mata, hidung atau mulut, bahkan kelamin. Ya, kita semua wajib mendoakan agar Pak Jokowi segera sehat kembali. Ya, mungkin juga saya perlu menyampaikan kepada Pak Jokowi agar mungkin perlu Pak Jokowi introspeksi diri atau koreksi diri. Apakah selama ini telah melakukan kesalahan? Apakah selama ini telah mengambil kebijakan yang merugikan orang banyak alias rakyat? Apakah selama ini peci merah ini minta maaf, apa dongeng ini teman-temannya. Minta maaf kok gini caranya ya. Parah ini si peci merah ini. Memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tentunya ini sangat berpengaruh. Karena kita atau Jokowi hidup di alam Indonesia, yang mana alam Indonesia ini beda dengan alam negara-negara lain. Ya, saya tidak bicara tentang mistik ya, tetapi memang rata-rata orang Indonesia masih percaya kepada hukum karma, hukum alam. Ya, kalau secara medis harusnya Jokowi segera sembuh, karena penyakit kulitnya itu sudah diderita sejak 2 bulan lebih, yaitu sejak pulang dari pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Ya, artinya Jokowi perlu mencoba pengobatan alternatif, yaitu meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti hatinya, meminta maaf kepada orang-orang yang kecewa. Ya Pak ya, siapa tahu dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan mujizatnya, ya, menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Pak Jokowi. Ya, seharusnya secara medis Pak Jokowi harusnya cepat sembuh, karena pelayanan medis atau kesehatan untuk seorang mantan presiden adalah kelas utama, VVIP ya, utama ya, ring 1 ya, pelayanannya itu sangat spesial ya. Tetapi pada kenyataannya penyakit itu sampai hari ini belum sembuh ya. Kita semua wajib mendoakan Pak Jokowi sembuh, dan kita semua wajib untuk memaafkan jika Pak Jokowi minta maaf. Oke, paham ya? Ya, ini tidak bicara tentang klinik, tapi bicara tentang kenyataan alam. Demikian kira-kira. Terima kasih banyak. Peci merah Ayu Tinggi Sang Pancasila selalu benar, merdeka. Kemarin Pak Jokowi ternyata merayakan hari ulang tahun yang ke-64-nya, dan ini dirayakan oleh keluarga besar dan juga warga setempat atau warga sekitar, para tetangga, dan mungkin juga para pendukungnya yang ikut datang ke rumah Pak Jokowi untuk merayakan hari ulang tahunnya. Tapi yang menarik dari perayaan hari ulang tahun ini bukan soal bagaimana warga setempat kemudian makan-makan bersama atau terlihat guyup atau siapa yang berdoa di depan dan sebagainya, tapi semua orang nampaknya gagal fokus, terutama para wartawan, terhadap wajah Pak Jokowi yang terlihat memang tidak baik-baik saja. Dan ternyata warga setempat atau warga sekitar semuanya sudah tahu dan sudah paham bahwa Pak Jokowi memang sakit, sehingga di hari ulang tahun yang ke-64-nya ini banyak warga yang kemudian berkomentar atau mendoakan agar Pak Jokowi segera lekas sembuh. Dan memang kelihatan dari bagaimana perayaan hari ulang tahun yang ke-64 ini, Pak Jokowi seperti terlihat untuk menghindari sorot kamera atau berupaya untuk bagaimana caranya supaya wajahnya itu bisa sedikit jauh dari kamera dan bisa terhalang oleh keluarga besarnya. Makanya kemudian kalau kalian lihat di videonya, keluarga besarnya terutama yang mengirimkan ijazah ke Bareskrim kemarin itu terlihat berada di depan, kemudian didorong supaya berdoa di depan, dan Pak Jokowi ya agak memojok gitu. Bahkan Ibu Iriana itu berada di depan Pak Jokowi. Jadi
sorot kamera itu cukup jauh dari wajah atau Pak Jokowi gitu, dan itu tidak biasa. Dan memang meskipun sudah cukup jauh atau berada di pojokan dan membiarkan keluarga besarnya itu berada di depan untuk memimpin doa dan sebagainya, tapi tetap saja wajah Pak Jokowi bisa terekam dengan baik ya, karena memang kualitas kamera zaman sekarang itu kan canggih-canggih sekali, sehingga wajah Pak Jokowi yang terlihat tidak baik-baik saja atau terlihat sedang sakit itu sekarang beredar luas di media dan media sosial dan media mainstream. Dan ya sampai sekarang kita masih belum mengerti Pak Jokowi ini sakit apa, dan memang sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali beredar tangan Pak Jokowi yang garuk-garuk, terus gatal-gatal di sini, dan kemudian wajahnya ada semacam bintik-bintik. Tapi kemudian itu kan sempat dibantah oleh beberapa pihak bahwa Pak Jokowi baik-baik saja, nggak sakit. Dan kemudian sekarang kayaknya setelah 3 minggu beredar, ini sekarang wajah Pak Jokowi sudah tidak bisa disembunyikan lagi bahwa memang beliau nampaknya sedang sakit. Dan ya upaya untuk menghindari kamera atau agak menjauh dari para wartawan dengan membiarkan Ibu Iriana berada di depan dan para keluarga besarnya untuk memimpin doa dan sebagainya, itu tidak bisa menutupi gejala atau menutupi kondisi Pak Jokowi yang sebenarnya. Dan ya kita sekali lagi masih belum mengerti. Kalau melihat dari pernyataan ajudannya, katanya Pak Jokowi itu alergi ketika berangkat ke Vatikan, ketika menghadiri pelantikan Paus, dan kemudian setelah itu ada alergi cuaca, pulang dan ya gatal-gatal gitu ya. Tapi itu kan peristiwa tanggal 26 April gitu, dan sekarang sudah bulan Juni, April, Mei, Juni gitu. Jadi ya sudah bisa dibilang sudah lebih dari 2 bulan gitu. Jadi ya kalau sampai sekarang masih belum sembuh, itu patut dipertanyakan, karena kemungkinannya 2 gitu. Yang pertama mungkin gitu ya, mungkin ini bukan alergi biasa, ini bukan alergi cuaca, kulit dan sebagainya, mungkin gitu ya. Ya kalau ini yang terjadi ya kita nggak tahu Pak Jokowi sakit apa. Atau kalaupun misalkan itu benar-benar hanya alergi kulit biasa, ya mungkin perawatannya atau pengobatannya itu tidak tepat, atau sengaja dibuat tidak tepat supaya nggak sembuh-sembuh. Ya mana yang benar kita nggak ngerti gitu. Tapi ya agak mengherankan, karena kemungkinan yang manapun itu menunjukkan bahwa dokter-dokter yang ada di Indonesia hari ini tidak terlalu canggih gitu ya, tidak mampu untuk membereskan atau segera mengobati Pak Jokowi meskipun sudah berlalu sekitar lebih dari 2 bulan. Dan ya kita nggak tahu apakah sakit Pak Jokowi ini akan diakui atau akan diumumkan kepada media atau disampaikan kepada kita semua atau enggak gitu, atau entah sampai kapan Pak Jokowi akan tetap berada di Solo dan kemudian diam terkait sakitnya, yaitu terserah Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi bagi saya ini kita kalau berandai-andai, andai Pak Jokowi itu mau menyampaikan dan mengakui bahwa ada satu kondisi yang sedang beliau derita, maka mestinya setelah itu akan berdampak positif kepada Pak Jokowi itu sendiri, karena sudah mulai mengakui gitu ya. Karena secara psikologi kalau tidak diakui itu bisa tambah menjadi beban gitu. Tapi kalau diakui dan kemudian nanti didengar oleh banyak orang, ya pasti para pendukung Pak Jokowi termasuk dari kalangan dokter itu pasti akan berpikir, setidaknya mereka menyampaikan ide atau pemikirannya atau usulan-usulan treatment yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan apalagi teman-teman Pak Jokowi kan tidak hanya di Indonesia tapi di internasional kan banyak gitu, sehingga kalau mereka tahu bahwa Pak Jokowi sedang mengidap satu penyakit, dan mana tahu di luar negeri, di Jerman, di Amerika misalkan punya alat-alat yang canggih untuk kemudian bisa memberikan satu perawatan yang lebih efektif misalkan, ya bisa gitu. Karena usia Pak Jokowi masih cukup muda, 64 tahun, sehingga mestinya lebih mudah untuk kemudian diatasi dan sebagainya, supaya bisa lebih cepat sembuh gitu. Kalau seperti sekarang tidak diakui, orang tidak tahu, teman-teman di luar negeri juga yang nggak ada yang mengerti kalau Pak Jokowi sedang sakit gitu, maka ya nggak akan ada dampak apa-apa gitu. Katanya pulang dari Vatikan, ya ini si Babe nih, babenya Wapres kan, tiba-tiba kena alergi berat ya, dari foto yang kita lihat yang ditampilkan media massa gitu ya.
sebagian malah footage lu datang dari Solo misalnya gitu. Itu ada apa namanya? Ya biasanya alergi kan sebentar ya. Biasa kan kita ada alergi, kena biduran gitu ya, gatel, kita makan cetirizine hilang. Nih sampai moon face gitu Saya kira wajah. bukan alergi ya, ada semacam itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa. Oh bisa disebut gangguan udah ya? Gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Oke, sehingga direspon dengan cara seperti itu. Nah, kita mulai lihat bagaimana misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu terus tuh. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah efek negatifnya kan. Dia mesti layani, mesti seolah-olah ya silahkan. Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh netizen kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya bisa bayangkan misalnya, ini hipotesis saja. Mungkin seminggu sekali keluarga itu makan malam bersama. Sambil saling menduga apa yang akan terjadi. Nah, presiden sebagai kepala keluarga harus menerangkan, tetapi dia tidak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak ada di media massa. Jadi sebetulnya ketegangan psikologi itu yang menyebabkan kan sistem tubuh kita itu kalau tubuhnya tidak kuat, sistem apa namanya itu imunnya, kekebalan tubuhnya, bukan imunnya itu hormon fisiologisnya, stresor. Dia mesti diatasi secara kimia, misalnya minum Xanax atau minum katanya pulang dari Vatikan. Ya ini si Babe nih, babenya Syukurin Pak Jokowi sakit, kena azab itu sesuai dengan yang pernah diucapkan. Kalau saya berbuat curang, biar Allah mengazab saya. Sekarang kena sakit kan? Itu yang diucapkan oleh orang-orang golongan 1, yaitu orang-orang yang sakit hati. Padahal kalau ditanya Pak Jokowi itu merugikan apa secara nyata ke kamu, itu nggak bisa jawab. Orang-orang yang kebanyakan dulu milih Pak Jokowi dipastikan di rumahnya pakai gas melon, penerima BLT, anaknya sekolah di negeri. Tapi maki-maki Pak Jokowi itu nggak habis-habisnya. Dia mendoakan seperti itu, nyukurin Pak Jokowi seperti itu kayak nggak ngerti bahwa apa yang dikatakan tuh bisa balik ke dia. Golongan 1. Sedangkan golongan 2 itu mendoakan syafalah Pak Jokowi, semoga sakitnya segera disembuhkan oleh Allah atau sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya Pak Jokowi. Sehat selalu Pak. Pokoknya mendoakan yang terbaik buat Pak Jokowi. Golongan 2 ini belum tentu dulu pemilihnya Pak Jokowi, tapi golongan yang ngerti bagaimana menghormati orang tua, menjaga marwah pemimpinnya, walaupun seperti apa, Pak Jokowi adalah pemimpinnya Indonesia. Pernah memimpin 2 kali di Indonesia, 2 periode. Golongan 2 ini ngerti kok bagaimana seharusnya bersikap. Pertanyaannya, kamu golongan 1 atau golongan 2? Perubahan mencolok wajah Jokowi dulu dan sekarang. Wajah Jokowi tampak jauh berbeda. Netizen bertanya sakit apa sebenarnya. Sejumlah warga berdatangan ke rumah Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo untuk merayakan ulang tahun ke-64 Presiden ke-7 RI itu. Selain warga dan relawan, karyawan Geraha Sababwana juga tampak memeriahkan tasyakuran tersebut. Turut hadir di acara tersebut adik Iriana, Andri, dan adik ipar Jokowi, Arif, yang memimpin prosesi doa bersama. Jokowi sendiri tak banyak bicara di kesempatan tersebut. Ia hanya mengucapkan terima kasih atas kehadiran warga yang merayakan hari ulang tahun dan mendoakan dirinya. Penampilan Jokowi pun mengundang banyak tanya di media sosial. Rata-rata penasaran terkait sakit yang dialami Jokowi. Sakit apa sebenarnya Jokowi? Sebelumnya dijelaskan bahwa Jokowi sedang mengalami alergi kulit setelah dari Vatikan. Nah, teman-teman, seperti itu informasi di malam hari ini, dan semoga Bapak Jokowi lekas sembuh. Kita doakan saja teman-teman ya. Semoga Bapak Jokowi cepat sembuh dari penyakitnya.